Oh, mau koloni warna. Koloni kan ada orang ratu, ada orang pekerja. Tetap berlangsung begitu. Oh iya. Sementara untuk lebah jantan, tugasnya hanya mengawini lebih tinggi dibandingkan yang ini, yang sudah tutup penuh ini. Jadi kalau biasanya tabungnya itu hampir 2 cm lah bang. Welcome to MHW Channel. Sebelum melanjutkan video ini, aktifkan dulu notifikasinya agar sahabat MHW Channel tidak ketinggalan konten terbaru dari kita. Selamat menyaksikan. Go. Oke sahabat MHW Channel, saat ini kita sudah berada di Desa Pinago dan kita sudah berada di kebunnya Bang Asrori untuk memanen kebunnya dan juga untuk memanen hasil dari madu bonbonnya. Yuk, penasaran kan? Jangan kemana-mana, ikuti terus bagaimana kegiatan kita di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di MHW Channel dan saat ini kita sedang berada di Desa Pinago dan di samping saya ada Bang Asrori namanya selaku pengusaha kelulut. Kalau dalam bahasa Mandalingnya itu adalah puli bonbon. Bonbon ini sejak kapan Bang? Kalau tidak salah akhir 2018. Akhir 2018 ya guys. Dan ternyata sudah sampai sekarang dan untuk pemasarannya tuh udah sampai kemana Bang? Kalau untuk pemasarannya sendiri saat ini masih di sekitar Mandailing aja. Masih di sekitar Mandailing. Apa kita pakai medsos atau secara langsung kontak langsung? Masih apa namanya? Mulut ke mulut. Masih mulut ke Masih orang ke orang. orang. Kelulut kita udah sampai hampir dibilang pakar ya, sahabat MHW Channel. Dan kalau boleh tahu Bang, manfaat dari madu ini apa sih Bang? Kalau manfaat sebenarnya lebih paham dokter ya, cuman kita fokusnya bahwasanya ini layak konsumsi. Layak konsumsi ya. Tapi mana bagusan yang madu yang biasa yang dijual orang atau yang madu bonbon ini? Berdasarkan referensi, kalau menurut saya Trigona ini, karena dari segi harga pun Trigona ini lebih mahal dari madu yang biasa ya, jenis apis. Kalau boleh tahu Bang, jenis-jenis dari bonbon ini ada berapa sih Bang? Kalau untuk jenis ataupun spesiesnya sebenarnya lumayan banyak ya, lumayan banyak untuk berdasarkan referensi juga, karena kan kita kan ada diskusi dengan kawan-kawan. Dan ternyata sobat MHW Channel ada 14.000 jenis. 14 jenis dari Trigona bonbon ya. ini ya. Dan yang paling dominan untuk dipelihara apa aja itu Bang? Sebenarnya semuanya bisa kita hetero Trigona itama namanya. Jadi ada namanya Trigona itama, ada Leaviceps, ada Thoracea, ya, ada Apicalis dan sebagainya. Oke sahabat MHW Channel, dan penasaran kan apa saja yang harus kita persiapkan untuk pembudidayaan dari Trigona ini? Nah, jangan kemana-mana, ikuti terus ya. Ini namanya satu log Ya. Jadi log ini biasanya kita ambil dari hutan. Misalnya kita beli dari tukang pembolang lah ya bahasanya. Nah di sini ini sudah lengkap satu koloni, ada ratu, ada pekerja, kemudian ada lebah jantan tadi kan. Nah karena kita membudidayakan ini, maka kita buat kotak di atasnya. Supaya apa? Supaya memudahkan dalam proses pemanenan. Jadi ketika kita misalkan manen ini, jadi koloni yang di bawah ini nggak terganggu. Jadi hanya madu yang kita ambil dari sini, seperti yang kita lihat tadi kan. Madu yang terisi di sini. Ini namanya Stuk ya. Begini. Jadi ini pintu masuknya. Pintu masuk ya.
Nah, ini dia yang disebut dengan pintu masuk ya. Jadi kalau keluar dia gimana itu Bang? Dari sini juga ya? Ya, keluar masuk dari sini. Makhluk hidup. Nah. Apa namanya, satu kelompok lebah lah. Jadi satu kelompok itu terdiri dari ada ratu, ada lebah pekerja, dan ada lebah jantan. Itu yang disebut dengan satu koloni. Biasanya terdiri dari berapa Bang? Jantan sama betinanya kalau dalam satu koloni? Kalau kebiasaan itu, ukurannya nggak tahu kalau berapa jumlahnya ya. Tapi komposisinya begitu. Oh gitu ya. Ada ratu karena masing-masing apa namanya posisi tadi itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi misalkan pekerja itu tugasnya mencari nektar dan polen dan juga resin untuk kebutuhan mereka, untuk kebutuhan satu koloni itu kan. Oh iya. Kemudian ratu lebah itu fungsinya untuk bertelur aja. Jadi yang melanjutkan istilahnya untuk regenerasi lah ya, untuk regenerasi koloni itu oleh ratu. Jadi ratulah yang bertugas untuk selalu bertelur. Jadi misalkan ketika lebah pekerja ini sudah mati, maka akan ada regenerasi. Telur-telur yang dihasilkan oleh ratu itu akan menetas kembali kan begitu. Oh ya, jadi sehingga keberlangsungan lebah madu ini tetap berlangsung begitu. Oh iya. Sementara untuk lebah jantan tugasnya hanya mengawini ratu aja. Jadi yang ratu ini stay di tempat lah ya Bang ya? Iya, dia selalu posisinya di sini. Biasanya kalau misalkan kita bongkar satu koloni, biasanya dia itu sering di antara telur-telur itu, baik yang muda maupun yang tua. Iya. Jadi setiap lubang itu berisi lah Bang ya madunya? Iya, seperti ini kan. Jadi ini kalau sudah tertutup begini, posisinya ini berarti sudah matang. Udah matang ya? Madunya sudah matang. Udah kerucut ke atas? Iya, artinya sudah tertutup penuh. Seperti ini kan belum tertutup penuh nih. Yang ini ya? Oh iya. Nah, ini artinya madunya belum matang. Artinya bisa jadi kalau kita panen bisa saja. Cuman kadang apa namanya konsentrasi airnya lebih tinggi dibandingkan yang ini, yang sudah tertutup penuh ini. Jadi kalau biasanya tabungnya itu hampir 2 cm lah Bang ya biar penuh ya setiap lubang ya. Sebesar telur puyuh lah mungkin ya kantong madunya kan. Iya. Ngalir tuh. Jadi proses